akan mempelajari tentang fisiologi dari gerakan saluran pencernaan, kemudian sekresi serta absorpsi. Jadi gerakan dari sistem gastrointestinal ini merupakan manifestasi ya dari kontraksi dan relaksasi otot polos di dinding saluran pencernaan, di mana proses ini dikontrol oleh sistem saraf enterik, kemudian sistem hormonal dan sistem saraf pusat. Tipe dari gerakan yang ada di saluran pencernaan itu ada gerak peristaltik, gerak segmentasi, kemudian juga kontraksi dan relaksasi dari sphincter. Yang dimaksud dengan gerakan peristaltik itu merupakan gerakan yang sifatnya terkoordinasi, kemudian dia ada gelombang peristaltik tadi itu berjalan di sepanjang saluran pencernaan dengan arahnya dari oral ke rektum. Kemudian mediator asetilkolin atau hormon asetilkolin ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi, sedangkan NO dan vasoaktif intestinal peptide atau FIP ini justru akan menyebabkan relaksasi. Sehingga dengan adanya kontraksi di bagian atas dari makanan atau bolus ya, kemudian adanya relaksasi di bagian bawah dari bolus, ini akan mendorong makanan bergerak untuk maju. Nah, ini adalah gerakan dari peristaltik. Jadi kalau ada bolus itu berjalan di sepanjang saluran pencernaan, jadi adanya bolus ini akan menyebabkan regangan. Nah, regangan ini akan menyebabkan terjadinya sekresi nitric oxide dan FIP di bagian distal, sehingga dia akan mengalami proses relaksasi, sedangkan di bagian proksimal ini akan keluar asetilkolin yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Tingginya tekanan di atas karena kontraksi akan mendorong makanan ini turun ke bawah. Kemudian nanti pada saat dia sudah sampai di bawah gini ya, maka nanti akan ada lagi kontraksi di atasnya dan relaksasi di bawahnya. Demikian seterusnya sampai makanan itu atau bolus itu mencapai tujuan. Adapun gerak segmentasi ini merupakan manifestasi dari kontraksi otot polos di saluran pencernaan yang sifatnya sirkuler, di mana kekuatan dari kontraksi tersebut ini akan mendorong makanan itu bergerak maju ataupun bergerak kembali ke belakang. Nah, segmentasi ini biasanya berfungsi untuk menghancurkan atau mengaduk gitu ya, mengaduk makanan atau bolus yang ada di dalam saluran pencernaan. Biasanya terjadi di gaster maupun di intestinal. Nah, ini manifestasinya atau mekanismenya. Jadi kalau ada bolus makanan masuk ke dalam gaster, maka akan ada bagian dari gaster tadi ya, kan ada muskulus sirkuler ya tadi ya, di dalam gaster ini kan juga ada muskulus sirkuler. Nah, ini nanti akan menyebabkan tekanan. Nah, tekanan ini akan mendorong makanan itu bergerak ke bawah, kemudian juga akan bergerak ke atas karena dia gelombangnya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu karena tekanan di sini sudah naik lagi, balikkan ke belakang, berarti ada bagian yang lebih banyak masanya ya, sehingga ada tekanan lagi, maka dia akan menyebabkan kontraksi lagi. Nah, kontraksi ini nanti sebagian akan didorong ke atas, sebagian didorong ke bawah. Kemudian nanti setelah timbul kontraksi, timbul lagi di tengah-tengahnya ada kontraksi lagi. Jadi ada yang mendorong ke atas dan mendorong ke bawah, sehingga tekanan yang ada di bawah semakin besar, maka dia akan membuka sphincter sehingga makanan akan didorong keluar dari lambung menuju ke duodenum. Nah, kemudian pylorus akan menutup kembali sehingga akan ada gelombang lagi yang muncul untuk membolak-balikkan
makanannya. Berikutnya adalah gerakan dari sphincter pada saat kontraksi dan relaksasi. Nah, kalau eh, gerakan dari sphincter ini disebabkan karena gerakan dari otot longitudinalnya, ya, yang menyebabkan terjadinya relaksasi sehingga membuka sphincter dari eh, sphincter yang ada di gastrointestinal. Jadi di dalam tubuh kita, di saluran pencernaan itu ada banyak sphincter. Yang pertama adalah sphincter esophagus superior, kemudian sphincter esophagus inferior atau kardiak, kemudian sphincter pylorus, terus di sini nanti akan ada sphincter iliocecal, kemudian sphincter ani interna dan eksterna. Mekanisme dari pergerakan atau kontraksi dan relaksasi otot polos di saluran pencernaan itu diatur oleh sistem saraf ya. Jadi ada sistem saraf enterik di mana sistem saraf enterik ini nanti terletak di lapisan mukosa dari dinding eh, saluran pencernaan. Kemudian juga bisa diatur oleh hormonal. Jadi mekanisme seperti ini. Jadi kalau misalnya ada suatu makanan gitu ya atau bolus itu nanti akan masuk ke saluran pencernaan kita, maka dia akan menyebabkan terjadinya respon regangan atau mungkin adanya kemoreseptor ya yang berada di saluran pencernaan tersebut, maka dia akan mengaktifkan sistem saraf. Jadi ada sistem saraf yang bekerja di enterik dan sistem saraf yang bekerja di saraf pusat. Jadi pada saat ada makanan maka aktivasi di sistem saraf enterik ini nanti akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos sehingga otot polos itu nanti akan mendorong bolus berjalan ke arah rektum ya, jadi berjalan maju. Kemudian kalau yang eh, aktivasi dari sistem saraf pusat, jadi pada saat ada makanan atau bolus di dalam saluran pencernaan, maka dia akan mengaktifkan sistem saraf otonom yaitu parasimpatis nerve 10, maka dia akan mengeluarkan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas dari enteric nervous system. Jadi dia akan menambah kekuatan gitu ya sehingga kontraksi dari otot polos di saluran pencernaan itu menjadi lebih kuat, kemudian sekresi hormon, sekresi eksokrin misalnya itu juga akan lebih kuat. Itu adalah mekanisme yang diatur oleh sistem saraf ya. Jadi adanya rangsangan berupa bolus sehingga menyebabkan terjadinya regangan di saluran pencernaan, maka akan terjadi dua refleks, yaitu refleks yang dilakukan oleh nervus enterik dan refleks yang dilakukan oleh sistem saraf pusat. Kalau refleks yang dilakukan oleh sistem saraf enterik ini nanti akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos yang ada di saluran pencernaan sehingga menyebabkan gerakan peristaltik atau gerakan segmentasi, kemudian juga terjadi peningkatan sekresi hormon dan peningkatan sekresi enzim. Nah, kalau untuk refleks ke sistem saraf pusat ini nanti akan terjadi pengeluaran asetilkolin dari nervus vagus sehingga dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos di saluran pencernaan itu akan menjadi lebih lebih kuat, kemudian sekresinya menjadi lebih banyak. Nah, bagaimana kalau peran dari hormon? Jadi pada saat makanan itu masuk ke dalam saluran intestinal ya. Jadi nanti di intestinal ini nanti akan merespon. Jadi pertama jika ada makanan itu mengandung karbohidrat, maka nanti di sel-sel enterosit itu akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan sekretin. Kemudian kalau yang makanannya itu mengandung
lemak, dia akan mengeluarkan kolisistokinin, sedangkan kalau yang mengandung protein itu juga menghasilkan sekretin. Nah, sekretin, kolisistokinin, kemudian gastrointestinal peptide itu nanti akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan sekresinya. Jadi misalnya makanan itu tadi yang sifatnya asam, maka akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat. Kalau makanannya banyak mengandung karbohidrat, maka pankreas akan mengeluarkan enzim amilase. Kalau misalnya makanan mengandung lemak, maka pankreas akan mengeluarkan lipase. Kalau makanannya mengandung protein, maka pankreas akan mengeluarkan tripsin dan kemotripsin. Nah, pada saat ada aktivitas di intestinal, maka dia akan menghambat aktivitas di lambung. Sehingga makanan tidak terus menerus ya dari lambung, misalnya kita makan kemudian masuk masuk ke esofagus, kemudian dari esofagus masuk ke gaster. Nah, di gaster kan tadi kan dianjurkan melalui gerakan peristaltik dan segmentasi. Nah, pada saat ada makanan masuk ke gaster, maksud saya ke duodenum, maka makanan itu kan harus diolah dulu di duodenum. Maka pada saat makanan sudah masuk ke duodenum, maka akan terjadi penghambatan gerak dari peristaltik di gaster. Sehingga makanan di duodenum itu nanti akan diolah dulu, kemudian dia akan didorong masuk ke jejunum, ileum, kemudian keluar menuju ke kolon, baru nanti refleks gastrik intestinal tadi itu akan keluar lagi atau muncul lagi, sehingga akan ada pengeluaran makanan dari lambung menuju ke duodenum kembali. Jadi harus menunggu dulu kerja dari intestinal selesai, baru makanan akan dikeluarkan dari gaster menuju ke duodenum. Jadi ini nih ya, kalau ada makanan kemudian atau bolus ini nanti akan masuk atau diterima oleh reseptor yang ada di GI tract, yaitu kemoreseptor, mekanoreseptor atau osmoreseptor. Nah, ini nanti dia akan mengaktifkan sistem saraf yang ada di enterik. Kemudian sistem saraf enterik ini nanti akan merangsang terjadinya kontraksi dari otot polos, kemudian sekresi eksokrin maupun sekresi endokrin. Nah, selain itu adanya bolus di dalam saluran pencernaan tadi juga akan merangsang sistem saraf pusat, sehingga nervus vagusnya aktif mengeluarkan asetilkolin, maka asetilkolin akan bekerja pada otot polos dari saluran pencernaan, memperkuat impuls dari yang enteric nervous system tadi. Selain itu, ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh sistem gastrointestinal ini juga akan mempengaruhi terjadinya proses pergerakan maupun sekresi dari saluran pencernaan. Nah, untuk proses kontraksi tadi, selain tadi ada saraf saraf pusat, kemudian enteric nervous system dan hormon juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas listrik yang ada di saluran pencernaan. Jadi di gaster itu ada sel yang disebut dengan sel kajal ya. Jadi kelompok sel yang fungsinya itu adalah sebagai pacemaker. Jadi di sini akan selalu terjadi perubahan dari konsentrasi elektrolit intra dan ekstrasel yang akan memicu terjadinya gelombang aksi potensial. Namanya adalah slow wave, di mana slow wave ini nanti akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos dari sistem saraf pencernaan. Nah, slow wave ini nanti kalau dia
kekuatannya ya atau voltasenya itu tinggi, baru dia akan menyebabkan terjadinya aksi potensial. Jadi dia akan terjadi terus ya gelombang gelombang apa namanya gelombang peristaltik, tetapi intensitasnya sangat rendah. Itu akan terjadi terus-menerus karena adanya rangsangan dari sel kajal tadi. Tetapi kalau misalnya ada makanan, maka gelombang tadi itu akan menjadi semakin kuat sehingga menimbulkan aksi potensial yang menyebabkan terjadinya kontraksi yang mendorong makanan dari oral menuju ke anal. Aksi potensial ini selain dipengaruhi adanya bolus di dalam saluran pencernaan, juga dipengaruhi oleh hormon. Jadi ini adalah gambaran slow wave yang ada di saluran pencernaan ya. Jadi karena adanya sel kajal tadi, maka dia akan memicu terjadinya gelombang apa namanya? Gelombang potensial, di mana gelombang potensial ini tidak menyebabkan terjadinya kontraksi. Tetapi kalau misalnya ada rangsangan yang lebih kuat, maka gelombang tersebut baru terjadi aksi potensial. Nah, aksi potensial ini tadi kan dipengaruhi oleh hormon. Jadi salah satunya adalah hormon asetilkolin. Jadi kalau ada hormon asetilkolin, maka aksi potensial dari slow wave ini akan semakin kuat. Sedangkan kalau ada hormon epinefrin atau adrenalin, maka aksi potensial ini menjadi semakin berkurang. Itu sebabnya kalau dalam kondisi istirahat ya, jadi setelah makan, maka asetilkolin ini akan meningkat sehingga peristaltiknya juga akan semakin tambah kuat ya, sehingga mendorong makanan itu bergerak dari dari arah anal ke arah rektum. Sebaliknya kalau kita misalnya dalam kondisi stres, maka yang muncul kan epinefrin. Nah, epinefrin ini akan menghambat peristaltik tadi, juga menyebabkan apa namanya kita menjadi kembung ya, karena peristaltiknya kan menurun. Otomatis peristaltik menurun, maka makanan akan tertahan di dalam saluran pencernaan itu menjadi lebih lama. Berikutnya adalah pergerakan dari atau pergerakan otot polos yang terdapat di bagian-bagian dari saluran pencernaan kita. Jadi saluran pencernaan kita kan mulai dari kavum oris sampai ke anus ya. Nah, kalau pergerakan makanan yang ada di saluran pencernaan ini disebabkan karena gerakan dari otot-otot lurik ya. Jadi otot yang berada di lidah, kemudian otot-otot pengecapan maupun otot-otot di daerah faring. Jadi pergerakan pergerakan yang ada di daerah kavum oris itu terutama untuk proses menelan. Jadi pada saat ada makanan di dalam kavum oris, maka dia ini nanti akan terjadi proses penghancuran secara mekanis maupun secara kemis ya. Jadi mekanisme secara mekanis itu dilakukan oleh otot-otot dari lidah, baik intrinsik maupun ekstrinsik, kemudian dari gigi geligi, kemudian juga dari aktivitas otot mastikasi yang ada di daerah wajah ya, jadi masseter dan bukal. Ini nanti akan menyebabkan makanan ini menjadi hancur ditambah dengan adanya sekresi saliva. Nah, setelah makanan ini hancur, maka dengan gerakan dari muskulus ekstrinsik lidah yaitu genioglossus ya. Ini nanti maka bolus ini akan didorong menuju ke daerah faring. Nah, setelah sampai di faring, maka akan ada aktivitas kontraksi dari otot-otot di daerah faring, di mana otot-otot di daerah faring ini nanti dipersarafi oleh nervus 9.
sehingga kontraksinya ini masih bersifat volunter. Kemudian juga ada aktivitas dari nervus 10, di mana pada saat kita menelan, kemudian menelan makanan itu sampai di daerah faring, maka akan terjadi penutupan dari epiglotis. Epiglotis ini akan menutup dari laring atau saluran pernafasan, sehingga makanan ini akan didorong masuk ke arah esofagus. Adanya kontraksi dari otot-otot di daerah faring ini nanti akan menyebabkan tekanan di atas kan menjadi lebih tinggi dibandingkan di bawah, maka dia akan menyebabkan pembukaan atau relaksasi dari sfinkter esofagus bagian superior, sehingga makanan akan didorong masuk ke esofagus. Nah, setelah makanan didorong ke esofagus dengan gerakan peristaltik, maka makanan ini nanti akan didorong masuk menuju ke gaster dengan membuka dari sfinkter esofagus bagian inferior atau yang disebut dengan sfinkter kardia, sehingga makanan bisa dipindahkan mulai dari cavum oris, faring, esofagus menuju ke gaster. Nah, sistem saraf yang berperan di dalam proses mengunyah dan menelan ini, yang pertama itu adalah untuk gerakan otot-otot lidah ini dipengaruhi oleh nervus 12. Kemudian untuk mencegah makanan itu masuk ke cavum nasi, maka di daerah palatum mole ya, kemudian ada uvula, itu kan pada saat kita menelan dia akan bergerak ke atas sehingga menutup cavum nasi. Apa namanya? Nasofaring ya, menutup nasofaring ini oleh nervus 10. Kemudian makanan didorong masuk ke faring karena ada otot-otot lurik di situ, maka dia disarafi oleh nervus 9. Kemudian juga nervus 10 untuk menutup epiglotis. Selanjutnya makanan didorong ke esofagus, sepertiga atas ini masih dipengaruhi oleh nervus 9. Jadi muskulus yang sifatnya volunter. Kemudian pada saat masuk ke 2/3 esofagus sampai ke gaster ini dipengaruhi oleh nervus vagus ya, yang sifatnya involunter. Berikutnya adalah sekresi dari saliva. Jadi di cavum oris tadi selain proses pergerakan untuk mengunyah dan menelan, maka ada proses yang disebut dengan sekresi dari saliva. Jadi sekresi dari saliva ini dikontrol oleh sistem saraf otonom, yaitu nervus 7 dan nervus 9 ya. Sehingga nanti akan keluar cairan saliva dari kelenjar sublingua, submandibula, dan kelenjar parotis. Nah, sistem saraf yang mengatur sekresi dari kelenjar saliva tadi itu kan saraf otonom ya, parasimpatis dari nervus 7, nervus 9. Kalau parasimpatis ini, kalau nervus 7 itu untuk meningkatkan sekresi dari kelenjar submandibula dan kelenjar sublingua, sedangkan kalau nervus 9 itu untuk merangsang sekresi saliva dari kelenjar parotis. Nah, bagaimana dengan saraf simpatis? Kalau saraf simpatis ini justru akan mengurangi sekresi dari kelenjar saliva. Jadi kalau sistem saraf parasimpatis ini nanti akan mengeluarkan mediator asetilkolin ya. Asetilkolin ini nanti akan bekerja pada reseptor muskarinik sehingga akan terjadi peningkatan kalsium intraseluler sehingga akan merangsang sekresi cairan maupun elektrolit dari kelenjar saliva. Sebaliknya kalau sistem saraf simpatis dia akan mengeluarkan adrenalin. Nanti adrenalin ini akan berikatan dengan reseptor adrenergik alfa maupun beta, maka dia akan
menyebabkan terjadinya peningkatan pengeluaran cairan dan protein, tetapi juga menyebabkan vasokonstriksi ya dari duktusnya, sehingga akan volumenya itu menjadi berkurang. Jadi sintesanya itu meningkat tetapi tidak bisa dikeluarkan. Nah, proses dari apa namanya sekresi saliva tadi ya. Yang pertama adalah proses stimulasi, jadi adanya makanan di dalam misalnya mulut ya, kemudian adanya misalnya kita ini apa hmm, membau masakan gitu ya, atau kita gerakan mengunyah. Nah, itu akan menyebabkan aktivasi dari sistem saraf, yaitu sistem saraf parasimpatis. Maka sistem parasimpatis nervus 7, nervus 9 ini nanti akan mengeluarkan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti akan menyebabkan berikatan dengan reseptor sehingga dia nanti akan terjadi peningkatan kalsium di dalam intrasel karena eh, kalsium ekstraselnya masuk semua ke dalam sel sehingga dia akan menyebabkan terjadinya apa namanya sekresi ya, sekresi dari cairan, kemudian atau mukus, kemudian juga elektrolit dan komponen-komponen lain yang terkandung di dalam saliva tersebut. Tapi kalau yang parasimpatis itu meningkatkan sekresi, sedangkan kalau simpatis justru menurunkan sekresinya. Nah, ini mekanismenya. Jadi pada saat ada rangsangan parasimpatis ya, ada rangsangan parasimpatis, maka CO2 yang ada di dalam darah kan masuk ke interstisial. Nah, di interstisial CO2 ini akan masuk ke sel epitel di duktus. Nah, setelah itu akan terjadi ikatan CO2 dan H2O. Di H2O ini sitosol di sel epitelnya ya, sehingga terjadi atau terbentuk H2CO3. Kemudian H2CO3 ini dengan karbonik anhidrase ini nanti dia akan dipecah menjadi H plus dan HCO3 min. Nah, H plusnya itu nanti akan kembali ke luar ke cairan interstisial. Kemudian pengeluaran H plus ini akan diganti dengan masuknya ion natrium. Selanjutnya, ion natrium ini nanti akan dikeluarkan lagi diganti dengan kalium. Karena natrium ini berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka dia akan menggunakan transport difusi aktif yang menggunakan ATP. Nah, kalium yang sudah masuk di dalam sel ini nanti akan dikeluarkan lagi, sehingga dia akan mengeluarkan kalium, kemudian karena muatan positif keluar maka harus diganti dengan muatan positif yang lain yaitu natrium ekstrasel akan masuk kembali ke intraseluler ya. Kemudian HCO3 yang dibentuk tadi itu akan dikeluarkan sehingga kehilangan ion negatif maka akan diganti dengan ion klorida dari ekstrasel masuk ke intrasel. Ini adalah mekanisme pengeluaran elektrolit yang ada di epitel ductus dari kelenjar saliva. Komponen utama dari saliva yang pertama adalah air, di mana fungsinya ini adalah sebagai apa namanya lubrikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah elektrolit, ada natrium, kemudian kalium, kalsium, klorida, magnesium, bikarbonat, fosfat untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan sebagai sistem buffer. Kemudian juga ada protein, kemudian ada enzim yaitu enzim amilase dan lingual lipase. Kemudian ada protein-protein antimikroba
seperti lisosim, laktoferin, kemudian histatin, kemudian ada musin yaitu glikoprotein yang berfungsi untuk lubrikan sehingga melindungi mukosa dari daerah kavum oris. Kemudian juga ada antibodi yaitu imunoglobulin A, kemudian albumin serta senyawa organik yang lain misalnya glukosa, asam amino, urea dan amonia yang terdapat dalam jumlah yang kecil ya. Nah, ini adalah pengaturannya. Jadi pada saat ada makanan di dalam saluran pencernaan kita, maka rangsangan ini akan dibawa oleh nervus 5 menuju ke pons, maka nanti responnya itu adalah jawaban motorisnya adalah nervus 7 parasimpatis, maka dia akan mengaktifkan sekresi dari kelenjar sublingua dan submandibula. Sedangkan jawaban ke nervus 9, maka motoris dari nervus 9 akan menyebabkan sekresi dari kelenjar parotis. Jadi rangsangan ke otaknya itu dibawa oleh nervus 5, tetapi jawabannya itu nanti dibawa oleh nervus 7 dan nervus 9. Berikutnya adalah gaster. Jadi untuk pergerakan dari gaster tadi fungsinya adalah untuk proses pengisian dan pengosongan dari lambung. Kemudian yang kedua adalah untuk menghancurkan makanan ya menjadi bolus. Jadi ukuran yang menjadi lebih kecil. Jadi gerakan dari gaster itu ada dua macam, yaitu gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi relaksasi yang mendorong makanan bergerak dari arah anal ke arah rektal ya. Jadi dari fundus ke arah antrum. Nah, gerakannya ini tadi kalau gerakan yang sifatnya segmental tadi ya, berarti ada makanan atau bolus ini masuk ke dalam lambung, maka akan menyebabkan terjadinya tekanan ya. Jadi karena dia dibawa ke belakang kan ada tekanan ke belakang. Sementara pilorus masih menutup, maka tekanan ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, kontraksi ini nanti akan mendorong makanan ke belakang dan ke depan. Nah, dengan adanya makanan didorong ke depan, otomatis tekanan di depan menjadi lebih tinggi lagi sehingga akan terjadi kontraksi lagi. Nah, kontraksi ini nanti akan semakin mendorong makanan ke belakang, tapi juga ada yang ke bagian atas. Selanjutnya, makanan ini nanti akan sebagian membuka atau menekan pilorus sehingga makanan bisa dikeluarkan dari lambung menuju ke duodenum. Selanjutnya setelah terjadi pengeluaran makanan dari gaster ke duodenum, maka akan terjadi refleks umpan balik negatif ya. Umpan balik negatif ke arah gaster sehingga nanti gerakannya akan menurun karena harus menunggu selesai proses di intestinal. Kemudian selain gerakan peristaltik dan gerakan segmental yang ada di gaster, maka gaster juga mempunyai fungsi sekresi. Nah, yang disekresi oleh gaster atau yang disebut dengan gastric juice itu merupakan campuran dari mukus, kemudian HCl, enzim yaitu pepsin dan intrinsik faktor ya. Komponen dari cairan yang dihasilkan oleh gaster yang pertama adalah HCl. HCl ini disekresi oleh sel parietal, kemudian dia akan menyebabkan suasana atau keasaman dari cairan lambung ini menjadi lebih asam. Hal ini penting untuk proses aktivasi dari enzim pepsinogen. Kemudian yang kedua juga berfungsi untuk membunuh bakteri. Kemudian
ada juga enzim, di mana enzim pepsinogen ini fungsinya adalah untuk memecah protein. Jadi pepsinogen itu dihasilkan oleh chip cell. Jadi dengan adanya HCl, maka pepsinogen akan diubah menjadi pepsin, kemudian dia berfungsi untuk memecah protein membentuk pepton. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah mukus dan bikarbonat. Fungsinya adalah untuk melindungi dinding dinding dari gaster tadi supaya tidak teriritasi oleh HCl. Kemudian ada intrinsic faktor, di mana intrinsic faktor ini juga dihasilkan oleh sel parietal. Intrinsic faktor ini nanti akan bekerja di kolon, sehingga kolon akan uh, menyerap ya, menyerap vitamin B12. Untuk regulasi dari sekresi dari gaster itu ada 3 fase, yaitu fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Kalau fase sefalik ini pada saat makanan itu masih ada di dalam kafum oris, atau kita melihat makanan, membayangkan makanan, atau membau masakan ya, sehingga akan ada rangsangan dari otak untuk mengaktifkan nervus vagus, maka asetilkolin akan meningkat, dia akan bekerja pada kelenjar saliva yang ada di sub mandibula, kemudian sublingua, kemudian juga kelenjar diparotis, serta dia akan merangsang sel parietal di gaster untuk menghasilkan HCl. Kemudian yang kedua adalah fase gastrik. Pada saat makanan ini sudah masuk ke dalam gaster, maka akan ada rangsangan dari nervus vagus, sehingga asetilkolin akan meningkat lagi ya. Kemudian dia akan bekerja pada reseptor yang ada di sel parietal, sehingga terjadilah sekresi dari HCl. Kemudian pada fase intestinal ini terjadi pada saat makanan ini masuk ke duodenum. Jadi adanya makanan yang masuk ke duodenum yang bersifat asam, ini nanti akan merangsang pengeluaran hormon sekretin, sehingga hormon sekretin ini nanti akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat. Akibatnya, keasaman dari makanan yang ada di duodenum tadi menjadi lebih basah. Nah, kondisi ini jadi basa yang ada di duodenum tadi itu akan menghambat kerja dari sel parietal untuk menghasilkan HCl. Jadi kalau sefalik dan gastrik itu dia merangsang sekresi HCl, tapi pada saat fase intestinal justru akan menurunkan sekresi HCl. Jadi ini fase sefalik ya. Jadi kita masih melihat makanan, membau, atau merasakan makanan itu masih ada di mulut ya. Maka nanti nervus vagus akan aktif, sehingga dia akan merangsang sekresi HCl dari sel parietal. Kemudian setelah makanan ini masuk ke gaster atau fase gastrik, maka nervus vagus akan semakin banyak mengeluarkan asetilkolin, sehingga sekresi HCl-nya dari sel parietal juga akan semakin banyak. Selanjutnya, nanti pada saat makanan masuk ke intestinal, nah di intestinal ini makanan yang sifatnya asam akan merangsang hormon sekretin untuk memaksa atau merangsang pankreas mengeluarkan bikarbonat, sehingga akan terjadi pH di duodenum atau intestinal menjadi lebih basah. Nah, kondisi ini akan menghambat aktivasi pembentukan HCl di gaster.
Selain aktivitas dari sistem saraf pusat nervus vagus, sekresi HCl ini juga dipengaruhi oleh hormon gastrin ya. Jadi pada saat kita dalam kondisi ada makanan ya, ini nanti gastrin itu akan muncul. Nah, gastrin ini nanti akan mengaktifkan reseptor histamin, kemudian apa namanya NAK, ATPase, kemudian parietal sel untuk mensekresi HCl. Jadi ini hormon gastrin. Hormon gastrin ini kan nanti akan menyebabkan aktivasi dari reseptor ya. Aktivasi dari reseptor sehingga akan terjadi pembukaan kanal kalsium, maka kalsium akan masuk ke dalam intrasel. Nah, kalsium yang masuk ini nanti akan menyebabkan terjadinya sekresi HCl. Kemudian gastrin ini juga akan merangsang sel parietal ya untuk menghasilkan menghasilkan HCl melalui reseptor histamin. Dengan adanya reaktivasi reseptor histamin ini juga akan merangsang sekresi HCl. Sehingga kalau kita mengobati pasien gastritis akibat peningkatan sekresi HCl yang berlebihan, itu yang bisa kita blok itu adalah pertama reseptor histamin ya. Jadi misalnya kita pakai ranitidin, itu kita ngebloknya di sini. Kemudian kalau kita pakai sukralfat itu ngebloknya di enzim ini, enzim KHATPase. Kemudian kalau sudah terbentuk HCl, karena dia sudah kadung dikeluarkan gitu ya, maka bisa kita netralkan dengan pemberian ALOH 3. Jadi misalnya obatnya itu kayak Proma, itu fungsinya adalah mengikat asam yang ada di saluran gaster. Jadi ada 3 titik. Kalau kita ngeblok HCl tadi dengan Proma, itu artinya kita tidak mengeblok proses pembentukannya atau sekresinya. Kita hanya ngeblok kalau dia sudah terjadi disekresikan kemudian dinetralkan. Sehingga sekresi HCl tetap berjalan. Kalau kita ngeblok reseptor histamin pakai ranitidin, maka dari sisi reseptor histamin ini dia tidak bekerja untuk sekresi HCl, tetapi dari NKHATPase tetap jalan, sehingga tetap akan terjadi sekresi HCl, tetapi menjadi berkurang. Tetapi kalau kita ngeblok yang di sini, jadi obat-obat yang kita blok itu menggunakan mekanisme menghambat NAKHATPase, maka sekresi HCl akan jauh berkurang. Sehingga tinggal kamu pilih, kalau ke pasien kamu mau ngekei obat yang mana, gitu ya. Jangan didobel-dobel. Jadi pilih salah satu. Kemudian fungsi dari sekresi dari gaster itu yang pertama adalah fungsi digestif. Jadi pemecahan makanan pertama kali yang terjadi di gaster itu adalah protein karena adanya enzim enzim pepsinogen yang aktif menjadi pepsin. Nah, pepsin ini nanti akan memecah protein menjadi pepton. Sedangkan karbohidrat dan lemak ini tidak bisa dipecah di dalam lambung atau gaster karena enzim untuk memecah karbohidrat dan lipid itu harus bekerja pada suasana basal. Kemudian yang kedua, dengan adanya HCl ini akan melindungi saluran cerna dari
bakteri. Jadi misalnya makanan kita mengandung bakteri, maka pada saat makanan itu sampai di gaster, asam ini nanti akan melisiskan dinding sel dari bakteri, sehingga akan mengurangi jumlah bakteri patogen yang masuk ke intestinal. Kemudian yang ketiga adalah absorpsi, terutama absorpsi dari vitamin B12, karena gaster nanti kan akan menghasilkan intrinsic faktor ya. Nah, intrinsic faktor itu nanti akan membantu absorpsi B12 di kolon. Kemudian yang keempat adalah membentuk cime atau apa namanya, makanan yang ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian semi semi liquid gitu ya, sehingga nanti akan lebih mudah untuk proses absorpsi di intestinal. Nah, ini adalah mekanisme digestif tadi ya. Jadi kalau ada makanan yang masuk ke dalam lambung, kalau makanannya itu mengandung karbohidrat, maka dia tetap tidak ada mekanisme pemecahan ya. Kemudian juga lipid sama, jadi dia tidak ada mekanisme pemecahan. Tetapi kalau dia mengandung protein, maka HCl yang dihasilkan karena adanya makanan tadi itu akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, kemudian pepsin ini yang akan memecah protein menjadi pepton. Kemudian nanti makanan-makanan ini nanti dalam bentuk cime itu akan didorong masuk ke duodenum. Selain itu juga nanti akan ada pengeluaran mukus ya, mukus dan bikarbonat. Berikutnya ke intestin. Jadi makanan sudah sampai di gaster. Kemudian berikutnya makanan akan masuk ke intestin. Maka gerakan yang terjadi di intestin itu adalah gerakan peristaltik dan gerakan segmentasi untuk mendorong makanan dari intestin, yaitu duodenum, jejunum, ileum masuk ke kolon. Kemudian selain gerakan segmentasi dan peristaltik, intestinal juga akan mensekresikan terutama air, kemudian elektrolit, hormon, dan enzim yang digunakan untuk proses digestif maupun absorpsi yang terjadi di intestinal. Komponen dari cairan yang disekresikan di intestinal yang pertama adalah mukus, di mana mukus ini disekresikan oleh sel goblet. Fungsinya adalah sebagai lubrikan dari permukaan dinding intestinal untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kemudian yang kedua adalah air dan elektrolit. Jadi cairan di intestinal ini banyak mengandung air, kemudian ada kalium bikarbonat ya, di mana fungsinya itu adalah untuk mempertahankan supaya suasananya menjadi basah. Berikutnya juga ada enzim. Kemudian ada hormon. Jadi hormon yang dihasilkan oleh intestinal itu misalnya sekretin, cholecystokinin ya, yang berfungsi untuk digestif dari makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak serta protein. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi kalau ada makanan ini nanti masuk ke gaster, kemudian dengan gerakan peristaltik ini kan akan masuk ke duodenum. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ini nanti akan menyebabkan terjadinya sekresi sekretin dari duodenum. Kemudian sekretin ini nanti akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan hormon amilase. Kemudian dia akan menghambat sekresi dari ductus biliaris dan menghambat gerakan dari gaster sehingga pengosongan lambung akan berhenti. Kemudian kalau makanannya itu bersifat lemak, maka lemak ini nanti akan menyebabkan duodenum mengeluarkan
hormon yaitu kolecisstokinin. Nah, kolecisstokinin ini nanti akan merangsang pengeluaran garam empedu dari ductus biliaris, kemudian juga pengeluaran enzim lipase dari pankreas. Berikutnya adalah proses absorpsi yang ada di intestinal. Jadi proses absorpsi di intestinal ini fungsinya adalah untuk menyerap nutrisi, cairan maupun elektrolit masuk ke dalam sistem sirkulasi dan sistem limfatik ya. Yang diabsorpsi apa saja? Yang pertama adalah glukosa, kemudian asam amino, kemudian fatty acid dan gliserol dari pemecahan lemak, vitamin di mana vitamin yang sifatnya larut di dalam air ya. Contohnya adalah vitamin C, kemudian vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, contohnya adalah ADEK. Kemudian juga ada air dan elektrolit. Prosesnya terjadi di mana proses absorpsi tersebut? Jadi proses absorpsi tersebut terjadi di sepanjang saluran intestinal ya, mulai dari duodenum, jejunum, dan ileum. Tapi yang paling banyak proses absorpsi itu ada di jejunum. Kenapa? Karena fili dan mikrofili dari lapisan duodenum ini sangat banyak dan tinggi-tinggi ukurannya sehingga memperbesar luasan permukaan untuk proses absorpsi. Kemudian penyerapan makanan ini nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah ataupun ke pembuluh limfe ya. Berikut adalah absorpsi dari karbohidrat. Jadi makanan yang kita makan polisakarida itu di rongga mulut itu kan sudah dipecah oleh enzim amilase. Dia akan diubah menjadi disakarida. Selanjutnya disakarida tadi pada saat masuk di intestinal ini nanti akan dipecah oleh enzim yang dihasilkan oleh duodenum ya. Jadi selain ada amilase, amilase ini nanti juga akan memecah karbohidrat menjadi disakarida. Kemudian disakaridanya akan dipecah oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh duodenum. Misalnya kalau disakaridanya dalam bentuk maltase, maka dia akan dipecah oleh enzim maltose menghasilkan dua molekul glukosa. Kemudian kalau disakaridanya dalam bentuk sukrosa, maka dia akan dipecah oleh enzim sukrase, dia akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Kalau disakaridanya dalam bentuk laktosa, maka dia akan dipecah oleh enzim laktose, diubah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, yang monosakarida dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu nanti akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau lemak, jadi makanan yang mengandung lemak itu tadi di rongga mulut sudah dipecah sebagian oleh enzim lingual lipase, kemudian nanti di intestinal ini nanti juga akan dilakukan pemecahan lagi oleh enzim lipase pankreas, membentuk droplet lipid ya. Nah, droplet lipid ini dia supaya larut di dalam air maka akan ditambah atau berikatan dengan garam empedu. Dia akan membentuk yang disebut dengan misel. Nah, misel yang sudah larut di dalam air tadi akan masuk ke dalam epitel di intestinal, maka nanti dia akan dipecah menjadi gliserol dan free fatty acid.
Kemudian gliserol dan free fatty acid ini nanti akan berikatan dengan protein, dia akan berubah menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini nanti akan ditransport melalui apa namanya ini? Pembuluh limfe. Kenapa kok dia banyak ditransport melalui pembuluh limfe? Karena lemak itu kan tidak bisa larut di dalam air ya. Walaupun sudah ada protein yang mengikat, tapi karena jumlahnya banyak, maka dia harus lewat pembuluh limfe. Nanti ada sebagian kecil yang ikut atau masuk di dalam pembuluh darah. Tapi yang utama dia ditransport melalui pembuluh limfe. Kemudian berikutnya yang absorpsi protein. Protein nanti di gaster akan dipecah menjadi pepton oleh pepsin. Selanjutnya pepsin tadi nanti akan dipecah oleh kemotripsin dan tripsin di intestinal menjadi asam amino. Asam amino ini nanti yang akan diserap oleh pembuluh darah. Jadi dia nanti asam amino ini nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini kesimpulannya proses apa tadi? Absorpsi tadi ya. Jadi glukosa ini nanti apa? Diserap melalui kalau glukosa itu oh ini mekanisme penyerapannya. Jadi glukosa dan galaktosa itu ukurannya besar. Karena ukurannya besar, maka dia tidak bisa tembus untuk absorpsi. Jadi dia harus pakai apa namanya? Transport difusi terfasilitasi. Jadi dia harus berikatan dengan kanal natrium dulu. Jadi glukosa ini nanti akan berikatan dengan kanal natrium, kemudian glukosa akan masuk ke dalam sel enterosit, kemudian dia akan melalui proses difusi akan masuk ke pembuluh darah. Kemudian kalau fruktosa ini ukurannya lebih kecil, jadi dia akan melakukan proses difusi pasif ya, karena fruktosa di luar lebih tinggi dibandingkan di dalam sel, maka dia akan melakukan proses difusi pasif, kemudian dikeluarkan lagi masuk ke pembuluh darah. Kalau asam amino ini juga ukurannya besar, sehingga dia tidak bisa menembus dinding sel dari enterosit, maka dia juga harus pakai difusi terfasilitasi. Baru kemudian dia akan melakukan difusi pasif masuk ke pembuluh darah. Kalau yang lipid, karena lipid ini dia bisa menembus dari apa namanya membran lipid dari sel enterosit, maka dia akan langsung masuk, kemudian dia akan diubah menjadi trigliserida berikatan dengan protein akan menghasilkan kilomikron, baru kilomikron ini yang nanti akan diabsorpsi masuk ke ductus limfatikus. Bentar ya. Berarti aku minta mimik Mbak Dik. Anu jaluk mimik. Iku aku wae kowe. Aku sing cilik yang tumutah melu ini. Iya sih, mari ini. Enggak sih, mimik sih ayo. Lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah kolon. Jadi kalau pergerakan di kolon itu fungsinya adalah untuk proses difikasi. Jadi pada saat ada fekal yang masuk ke rektum sigmoid, maka akan terjadi distensi dari rektum sigmoid sehingga rangsangan ini nanti akan dibawa ke apa namanya? Sistem saraf parasimpatis yang ada di sakral ya. Di sakral, kemudian nanti akan menyebabkan terjadinya responnya adalah kontraksi dari
sigmoid sehingga mendorong fekal menuju ke arah rektum menuju ke anus. Nah, pada saat di rektum ini nanti kan ada sphincter ani interna. Karena sphincter ani interna itu dipersarafi oleh saraf otonom, maka sifatnya adalah involunter. Maka adanya tekanan dari atas, dari fekal, ini nanti akan membuka sphincter ani interna. Selanjutnya nanti di dekat anus ini ada sphincter ani eksterna yang dibentuk oleh otot-otot lurik. Karena dia dibentuk oleh otot lurik, maka sarafnya itu adalah sistem saraf somatis, yaitu nervus pudendus. Sehingga pengeluaran fekal itu kalau di daerah anus ya, jadi dia sifatnya volunter. Jadi kita bisa menahan supaya tidak keluar dulu itu karena adanya saraf somatis. Baru terjadilah kalau penekanan dari atas itu sudah cukup kuat, maka dia akan membuka sphincter ani eksterna. Selain dari proses pergerakan, di kolon juga ada proses sekresi, digestif maupun absorpsi ya. Jadi adanya makanan tadi yang sudah hancur tadi, yang sudah diserap tadi ya. Jadi sudah diserap nutrisinya di intestinal, ini kan tinggal sisanya. Maka dia akan masuk ke kolon. Kemudian pada saat masuk di kolon ini nanti dengan adanya bantuan bakteri-bakteri yang ada di kolon, jadi ada normal flora ya, normal flora yang ada di kolon nanti akan diuraikan lagi, dia akan membentuk yang disebut dengan SCFA. Jadi terutama untuk oligosakarida. Jadi oligosakarida itu bagian dari karbohidrat yang tidak bisa diserap atau selulosa itu loh. Nah, ini nanti akan diubah menjadi SCFA. SCFA ini terdiri dari asetat, kemudian asam butirat, dan asam propionat. Ini nanti akan berfungsi untuk pertama adalah menjaga integritas dari epitel-epitel yang ada di saluran kolon, kemudian juga mempengaruhi metabolisme lipid yang ada di hepar. Kemudian setelah proses penyerapan ya, jadi tadi kalau lemak itu kan ada dibantu oleh garam empedu ya pada saat di intestinal, maka nanti di kolon garam empedu itu akan kembali diserap. Jadi sebagian akan kembali diserap masuk ke hepar untuk dibentuk lagi menjadi garam empedu yang disimpan di vesika velia, kemudian sebagian nanti akan dikeluarkan bersama dengan feses dalam bentuk sterkobilinogen dan dikeluarkan bersama urin dalam bentuk urobilin. Jadi kalau fekal kita itu warnanya menjadi coklat kehijauan itu adalah karena adanya sterkobilin, sedangkan kalau urin kita berwarna coklat seperti teh itu karena ada urobilin. Kemudian di kolon juga akan ada proses penyerapan air, terutama memang air ya, juga mineral. Contohnya adalah kalsium, kemudian natrium, terus kalium, itu penyerapannya ada di intestinal, dan B12. Sehingga kalau misalnya ada pasien dengan gangguan kolon ya, misalnya diare, maka pasti akan terjadi penurunan kadar B12 di dalam darah. Nah, kalau B12-nya berkurang, otomatis dia akan menyebabkan terjadinya pembentukan eritrosit yang tidak pembentukan eritrosit yang belum matur itu sudah dikeluarkan. Artinya dia akan menghasilkan eritrosit yang berukuran besar dan berinti.
Dampaknya, kalau eritrosit itu belum matur sudah dikeluarkan ke sistem sirkulasi, maka pada saat dia melewati hepar, sinusoid yang ada di hepar atau di lien, maka dia akan terperangkap di sana sehingga dia akan dihancurkan oleh sel makrofag. Akibatnya dia akan menjadi anemi megaloblastik namanya. Atau kalau misalnya ada gangguan kolon di mana bakteri-bakteri yang sifatnya komensal itu berkurang, tapi yang dominan itu adalah bakteri yang patologis, maka akan terjadi kerusakan dari epitel-epitel yang ada di kolon. Nah, kerusakan dari epitel yang ada di kolon ini nanti akan memicu terjadinya proses inflamasi ringan di kolon, kemudian nyebar ke pembuluh darah, dia akan merusak ke semua organ. Jadi misalnya kalau ke pankreas, maka dia akan mengganggu fungsi dari sel beta pankreas sehingga orangnya nanti dalam jangka panjang akan mengalami diabetes. Atau kalau di pembuluh darah, inflamasinya di pembuluh darah, maka akan mengganggu sel endotel, maka dia akan menjadi hipertensi. Atau misalnya inflamasinya itu masuk ke neuron sehingga akan terjadi gangguan sintesa neurotransmitter, maka dia akan menyebabkan terbentuknya penyakit yang disebut dengan Alzheimer. Atau kalau terjadi inflamasi terus-menerus ya, inflamasi terus-menerus di kolon, kemudian ada proses adaptasi, maka akan terjadi kondisi yang disebut dengan keganasan di intestinal, di kolon ya. Jadi apa namanya, integritas dari epitel-epitel yang ada di kolon itu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu disebabkan karena kita salah makan. Sehingga makanan yang, terutama makanan yang banyak mengandung gula atau makanan yang banyak mengandung lemak, itu akan mengganggu disbiosis dari bakteri yang ada di kolon. Jadi normal floranya itu nanti akan berkurang, yang dominan adalah patogen. Nah, kalau patogen yang dominan, maka mekanisme-mekanisme pertahanan yang ada di kolon ini menjadi terganggu semua. Sampai di sini dulu kuliahnya. Untuk yang kedua, hari Senin ono libur apa? Ono libur, ono kosong apa ora? Untuk Senin sebentar atau saya ini belum ada jadwalnya dokter untuk